Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas alur cerita film 13 Warrior. Film ini merupakan kisah nyata dari kehidupan seorang kesatria muslim paling terhebat. Dia bernama Ahmed bin Fadlan. Kisah ini terjadi pada awal abad ke-10. Ia mengabadikan catatan sejarah dari bangsa Eropa Utara dan Timur. Ia satu-satunya orang yang mencatat secara lengkap kehidupan bangsa Eropa. Kisah hidupnya ini kemudian ditulis dalam novel Michael Gridman yang berjudul After of the Dead. Film ini mengisahkan perjalanan Ahmed bin Fadlan bertemu dengan bangsa Eropa Utara saat melakukan hubungan diplomatik atas perintah sang khalifah. Di film ini diceritakan, Ahmed sebelumnya adalah seorang penyair di lingkungan kekhalifahan Baghdad yang merupakan khalifah paling berkuasa. Usianya pun masih tergolong muda. Sampai pada suatu ketika, ia ditugaskan menjadi diplomat atau duta besar ke negeri paling brutal di Eropa yang kita kenal dengan bangsa Viking. Penasaran dengan kisahnya? Simak terus alur ceritanya. Scene dimulai dengan narasi yang menceritakan kisah seorang penyair muda yang berada di kota terbesar di dunia bernama Ahmed bin Fadlan. Pada saat itu ada seorang wanita yang menyukai dirinya. Namun sang suami yang mengetahui hal tersebut kemudian mengadu pada sang khalifah. Ini membuat Ahmed diusir secara halus dengan menjadi duta besar ke negeri bernama Tosuflak, sebuah negeri berada jauh di ujung utara. Dalam perjalanannya, Ahmed ditemani oleh Melchizedek. Kemudian rombongan Ahmed dikejar oleh segerombol orang Tartar yang hendak merampok. Karena merasa terancam, rombongan Ahmed pun segera menyelamatkan diri. Kemudian mereka melihat di sungai ada bangsa Viking yang melintas dengan perahunya. Ini membuat bangsa Tartar menghentikan pengejarannya. Kemudian Ahmed berencana bertemu dengan raja dari bangsa Viking. Melchizedek yang paham dengan bahasa utara tersebut mengatakan bahwa sang raja telah meninggal. Mereka semua yang ada di sini tidak lain untuk melakukan acara pemakamannya. Akan tetapi mereka berdua bisa bertemu dengan ahli warisnya yang bernama Beowulf. Singkat cerita, bangsa Viking pun mengadakan ritual pemakaman atas meninggalnya sang pemimpin. Di situ terlihat seorang bocah masuk ke kemah. Dia baru datang dari jauh negeri utara. Bocah itu masih satu keluarga dengan mereka. Dia meminta pertolongan pada Beowulf. Kerajaan ayahnya sedang berada dalam serangan dari sekelompok kaum misterius. Desa mereka dihancurkan dan diteror oleh sekelompok iblis kuno yang mereka sebut sebagai Angel of the Death. Kemudian di situ ada seorang dukun yang hendak memilih 13 kesatria terbaik. 13 kesatria itu akan menumpas iblis tersebut menurut penglihatannya. Dalam penglihatan sang dukun, salah satu dari 13 kesatria itu harus berasal dari luar bangsa Viking. Lantas Ahmed pun ditunjuk sebagai salah satu dari ke-13 kesatria utusan. Ahmed terkejut karena pada dasarnya dia bukanlah seorang prajurit. Selama ini dia hanyalah seorang penyair. Ahmed pun dipaksa oleh mereka. Mau tidak mau Ahmed pun harus ikut rombongan kesatria menuju negeri yang terletak di utara Eropa. Dalam perjalanan panjangnya, Ahmed mulai memahami bahasa mereka. Dia sudah mengerti apa yang mereka bicarakan. Ini karena Ahmed selalu memperhatikan serta mendengar percakapan mereka. Dia pun sudah mampu berbicara dengan bahasa kaum utara. Ahmed pun mengajarkan pada Beowulf sebuah kalimat yang sangat suci. Ini atas permintaan Beowulf sendiri. Besoknya Ahmed sempat diremehkan oleh mereka. Ini karena dia bukan dari kaum kesatria. Namun Ahmed menunjukkan keahliannya dalam menunggang kuda, sehingga mereka bisa melihat bahwa dia tidak bisa dianggap sebelah mata. Kemudian mereka harus menaiki sebuah kapal, menerjang badai untuk sampai ke tujuan. Sesampainya mereka di tujuan, mereka tidak melihat adanya tanda-tanda kehidupan.
Kemudian mereka disambut oleh seorang pengawal untuk dibawa bertemu dengan sang raja yang bernama Raja Horgak. Di pusat kerajaan ternyata mereka tidak memiliki benteng dan parit untuk melindungi kota. Kemudian Bullywolf menghadap Raja Horgak. Dia menanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Raja meminta pada mereka untuk mengalahkan makhluk misterius yang bernama Angel of the Death. Kemudian saat mereka berada di luar, Ahmed melihat seorang anak kecil yang sedang berlari. Mereka semua menghampirinya. Anak tersebut terlihat terluka. Putri sang raja mengenali anak tersebut. Ia pun lantas mengantarkan Bullywolf dan yang lainnya menuju tempat di mana anak tersebut berasal. Mereka masuk ke pedalaman hutan untuk mengepung rumah anak tersebut. Mereka mengendap-endap untuk membunuh makhluk misterius yang diperbincangkan. Tetapi mereka tidak menemukan apapun di dalam sana. Ahmed yang berada di dalam hanya melihat tubuh manusia tanpa kepala. Ini membuatnya muntah-muntah. Mereka menyimpulkan bahwa makhluk tersebut bukanlah manusia. Mereka memakan orang mati. Para kesatria pun mencari jejaknya. Namun setelah beberapa jauh jejak tersebut menghilang. Tapi mereka menemukan bukti bahwa makhluk tersebut benar-benar ada, dikenal dengan sebutan Wendolf. Mereka menemukan benda yang merupakan bagian dari Wendolf tersebut. Di malam harinya mereka mengadakan rapat untuk menggali informasi lebih jauh tentang makhluk tersebut. Mereka mengatakan bahwa makhluk tersebut selalu berada dalam kegelapan. Mereka bergerak dalam kabut yang tebal. Mereka memiliki kepala seperti beruang, serta gigi bagaikan singa. Cara berjalan mereka pun seperti beruang, kadang juga seperti manusia. Semua pemukiman di negeri utara dan pedalaman telah dibakar oleh makhluk tersebut. Lalu terjadi perselisihan kecil antara Bullywolf dan Pangeran Wycliffe. Ini karena sang pangeran mengatakan mereka pasti tidak akan berani melawan makhluk tersebut. Pada malam itu juga muncul kabut tebal. Ini menandakan makhluk tersebut akan datang. Raja Hogar berlindung di bawah tanah, sementara para kesatria serta pasukan kerajaan bersiap dan berjaga-jaga dengan pedang mereka agar bisa membunuh makhluk tersebut. Mereka mengawasi sekitar mereka. Ahmed yang bukan prajurit, mau tidak mau harus memegang pedangnya demi melindungi diri. Mereka pun diserang. Akan tetapi saat kaum Wendolf melarikan diri, anehnya mereka tidak berhasil membunuh satupun makhluk tersebut. Padahal mereka telah menebasnya, tebasan yang dapat melumpuhkan apapun. Bahkan Ahmed yang berhasil membunuhnya tidak berhasil menemukan mayatnya. Malahan dari pihak mereka yang tewas, kepala mereka hilang karena telah dibawa oleh makhluk tersebut. Di pagi harinya mereka membangun benteng dan parit. Ini agar kaum Wendolf tidak bisa masuk dengan mudah di kemudian hari. Ahmed mencoba memotong kayu dengan pedang bangsa Viking, tetapi ia tidak mahir menggunakannya. Dia pun pergi ke pandai besi untuk membuat pedangnya sendiri dengan gaya khasnya ala Timur Tengah. Kemudian terjadi perselisihan antara salah satu kesatria dengan Pangeran Wycliffe. Ini karena pangeran menuduh mereka akan mengambil tata kerajaan. Kemudian terjadi duel antara punggawa pangeran dengan salah satu dari mereka. Akhirnya punggawa tersebut tewas akibat tebasan pedang. Kemudian saat menjelang petang, kesatria memperingatkan pada semua orang. Ini karena Ahmed melihat cacing api besar yang mulai terbentuk di balik kabut yang menyelimuti. Kaum Wendolf mendobrak gerbang yang ditutup rapat. Mereka menyerang kerajaan tersebut serta membakarnya. Ahmed membunuh salah satu makhluk dari mereka. Ternyata mereka adalah manusia yang sama seperti mereka. Setelah pertempuran usai, mereka menemukan bukti
bahwa Wendolf ternyata adalah manusia. Lalu sang putri mengajak mereka ke seorang wanita yang sudah tua. Ini untuk mendapat petunjuknya. Si nenek itu mengatakan, jika mereka ingin menang, mereka harus membunuh ibu dari kaum Wendolf tersebut yang berada di dalam bumi. Ini agar kekuatan mereka menjadi melemah. Kemudian 13 kesatria itu mencari di mana mereka bersarang. Ahmed mengatakan, kaum Wendolf menganggap diri mereka adalah beruang, jadi kemungkinan mereka bersarang di dalam gua. Benar saja, di dalam bumi yang dimaksud nenek tua adalah di dalam gua. Mereka akhirnya menemukan sarang kaum Wendolf tersebut. Mereka masuk secara bersama-sama untuk membunuh ibu dari kaum Wendolf. Mereka memasuki gua tersebut, terus mengarah sampai ke dalam bumi. Sampai akhirnya, mereka melihat banyak sekali tulang tengkorak manusia. Lalu mereka menuruni air terjun dan berenang bersama. Lalu mereka pun menyerang Wendolf yang sedang melakukan ritual mantap-mantap. Bullywolf berhasil menemukan ibu mereka. Dia berhasil menebasnya. Setelah misi mereka berhasil, mereka segera berlari keluar dari gua tersebut. Namun Bullywolf terluka cukup parah. Mereka dikejar oleh kaum Wendolf. Salah satu kesatria mencoba menghambat kejaran mereka. Ahmed dan yang lainnya berhasil keluar dari tempat tersebut melalui lubang yang mengarah ke lautan. Mereka semua berhasil kembali. Namun Bullywolf terlihat sekarat akibat luka yang dideritanya. Saat itu juga terlihat kabut yang menyelimuti. Ini menandakan kaum Wendolf akan datang untuk membalaskan kematian ibu mereka. Bullywolf yang terluka parah sebisa mungkin mengangkat pedangnya agar bisa berjuang bersama teman-temannya. Ternyata Bullywolf punya rasa tanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Bullywolf yang melihat pemimpin dari kaum Wendolf langsung menebas serta membunuhnya. Ibu dari kaum Wendolf telah dibunuh oleh ke-13 kesatria tersebut. Kaum Wendolf yang bagaikan hewan tanpa induknya melarikan diri terbirit-birit dari pertempuran. Misi mereka untuk menyelamatkan negeri saudaranya telah berhasil. Bullywolf menghembuskan nafas terakhirnya, bagaikan duduk di singgasana raja, layaknya seorang kesatria. Ini menandakan tugas mereka telah selesai. Setelah pertempuran itu usai, Ahmed kembali ke kampung halamannya, meninggalkan bangsa Viking. Bangsa Viking berterima kasih karena selama ini ia telah banyak membantu mereka dalam memenangkan pertempuran. Ahmed mengucapkan salam perpisahan dengan menyebut mereka sebagai orang utara. Film pun tamat. Nah, gimana alur ceritanya? Pesan dari film ini, pergilah belajar sejauh mungkin ke negeri utara, timur, selatan, barat. Jangan lupa juga hati-hati dengan kaum wibu. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.